kepada Bang Handi untuk juga ikut menanggapi dari diskusi ini. Silakan Bang Handi. Terima kasih. Oke, untuk menghormati teman Kristen ya, Bang Juma kan sudah banyak waktunya ya. Nanti season berikutnya saya berbicara supaya lebih fokus Oke. saja. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Bang Handi. Silakan Bang CR99 ataupun Bang Silpante untuk menanggapi, menyanggah ataupun mengoreksi dari apa yang tadi disampaikan Bang Juma sehingga diskusinya bisa tetap berjalan. Silakan, terima kasih. Bang Silpa dulu atau boleh saya? Bang CR99 dulu deh. Bang Silpa masih ditutup mic-nya. Silakan Bang. Oke, makasih Bang Juma. Kita diajarkan kalau kita tidak mau dihakimi, jangan menghakimin saudaramu, ya kan? Saya tetap menghargai keyakinan dan iman Bang Suma, karena kita juga bersaudara dalam satu NKRI. Ya, Tuhan Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat, tapi Dia menggenapi, ya kan? Makanya seperti yang tadi saya katakan, bahwa perjanjian baru yang akan diberikan oleh Allah di pasal ini, aku akan menaruh Tauratku di setiap batin mereka, seperti itu. Itu yang saya ingatkan kembali. Kemudian apa sih yang diajarkan Tuhan Yesus? Karena yang bisa menjalankan hukum Taurat tanpa bercela cuma Tuhan Yesus sendiri. Ya, hukum Taurat ini ya mengandung aturan-aturan ya yang menyebabkan orang menjadi terhukum. Makanya ada tradisi mereka untuk penebusan dosa penyembahan yang harus melalui iman besar mereka. Seperti itu. Ya. Apa sih hukum yang digenapin itu? Adalah dua hukum yang disampaikan dalam Matius 22. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Nah, itu hubungan dengan Allah yang tercatat di hukum Taurat dari 1 sampai 5. Apa sih hukum yang kedua? Ya. Kasihinlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini juga kalau dua hukum ini ya kita sudah imanin dan sudah ditaruh, maka apapun yang kita lakukan ya, kita akan bisa memilih apakah ini menyakitkan manusia, apakah ini akan menyakitkan Allah. Seperti itu. Jadi dua hukum inilah yang kita diberi tuntunan oleh siapa? Oleh Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus yang sudah dijanjikan dalam hari Pentakosta. Nah, itu dari gambaran saya. Barangkali Bang Silpa mau nambahin? Oke, baik. 9 dengan atau masih ada yang mau ditambahkan, silakan. Saya kasih waktu. Bang Cukup CR. kayaknya dari saya. Cukup. Baik Bang Silpan. Oke, baik Bang Silpati, silakan dilanjutkan atau digenapi atau mau dilengkapi dari apa yang disampaikan Bang CR99, saya persilakan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit menyangkut pernyataan Bang Suma tadi. Jadi sempat Bang Suma menyatakan atau membuat pernyataan bahwa Yesus Kristus itu sama dengan Nabi Isa. Jadi saya tidak akan membantah kepercayaan Bang Suma, tapi itu harus kita harus bisa ada pembahasan lebih lanjut. Tapi saya tidak masuk ke situ.
kalau Bang Suma mengutip Yohanes 12 ayat berapa tadi saya tidak tahu, tapi itu menceritakan tentang Yesus sebagai utusan. Ya, kalau untuk saya sebagai utusan memang manusia sebagai utusan, tapi pertanyaan saya, apakah dari pihak Muslim menerima Yesus itu sebagai Tuhan? Kan tidak. Nah, karena begini, karena orang Yahudi itu Yesus sampai disalibkan karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Jadi berarti apa yang Tuhan Yesus nyatakan itu berarti dia menyatakan diri dia sama dengan Tuhan. Jadi kalau memang Bang Suma menjelaskan bahwa Yesus itu hanya sebagai utusan, saya tetap terima itu. Tapi pertanyaannya, apakah Bang Suma mau terima seperti kepercayaan orang Kristen bahwa Yesus itu Tuhan? Kan tidak pernah orang Islam akan menerima itu. Ya mungkin sekian untuk dari saya. Oke, baik Bang Silvanti, silakan Bang Juma untuk ditanggapi dan dijawab juga. Tadi ada pertanyaan dari Bang. Oh, boleh saya nambahin dikit baru silakan. Maaf, Bang Juma ditahan dulu. Silakan Bang CR99. Sebenarnya yang menyelipkan Yesus, yang punya keinginan menyelipkan itu bukan Romawi, tapi imam-imam besar. Ya, yang dia mau melakukan perbuatan itu, dia cuci tangan, dia melempar ke Kaisar Pilatus. Cuma Kaisar Pilatus diingatkan oleh istrinya karena dia bermimpi tentang Yesus, sehingga dia nggak berani, makanya dia mengembalikan lagi, ya kan, ke imam-imam besar. Kemudian dia cuci tangan, kemudian diambil seperti pilihan, maka diambillah seorang penjahat yang kena hukuman mati, Barnabas, didampingin dengan Yesus. Ya, orang-orang Yahudi dan itu untuk memilih siapa yang harus aku bebaskan dan siapa yang akan saya salibkan. Pilihannya diserahkan. Ternyata mereka pilihannya Yesus yang disalibkan, Barnabas yang harus dibebaskan. Ya. Itu mungkin yang saya tambahkan. Oke. Cukup Bang CR99? Baik, sebelum Bang Juma, saya infokan kepada teman-teman di bawah, barangkali ada teman-teman dari Kristen yang mau naik ke Komal, silakan kirim permintaan. Nanti saya coba naikkan, biar nanti nggak apa-apa sih, nanti saya naikkan, mungkin nanti Bang Indayani atau siapa di bawah dulu. Bang Juma, silakan tadi tanggapannya dan juga. Sebentar host. Ya? Sebelum saya turun, nanti bisa digantikan oleh Otan juga ya. Sebelum saya turun, izinkan saya menyampaikan statement saya dah. Boleh ya? Silakan. Terima kasih. Ya, buat rekan-rekan Kristen ya, sebelum saya turun ke bawah, gantian gitu. Saya hanya menegaskan di sini ya, selama Anda tidak mau membukakan mata Anda membuka Injil Barnabas atau Injil Filipus, di situ banyak tercantum, termaktub hal-hal yang paling fakta, paling realita ya mengenai Yesus gitu ya. Bahwa Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Nah, kemudian yang saya tanyakan, siapa yang menyatakan Yesus itu Tuhan? Itu satu. Kemudian selama Anda umat Kristen tidak pernah mau mengakui adanya nabi terakhir yang turun ke bumi, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, selama itu pula pintu hidayah Anda akan tertutup, tidak akan pernah terbuka. Tapi bila Anda mempelajari Injil Barnabas, Injil Filipus, baru Anda akan terbuka bahwa kehadiran Rasulullah SAW itu memang ada nyatanya. Demikian. Jadi kalau untuk Bang Silvanti memprotes Bang Zuma tentang Yesus itu Tuhan, sudah dijawab kok. Sudah dijawab oleh Bang Zuma tadi bahwa Yesus itu tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Demikian saya harapkan umat-umat Kristen cobalah belajar untuk membuka mata, membuka diri tentang Injil yang ada gitu ya. Jangan ada Injil-Injil yang dihilangkan. Demikian dari saya, terima kasih host, terima kasih Bang Handi, terima kasih Bang CR, Bang Zuma. Salam sama-sama Bang. Ya, salam sejahtera buat semua. Salam NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Indayani. Closing Saya boleh statementnya tadi? tanggapin sebentar? Sebentar. Saya biar Bang Indayani mau turun dulu, katanya. Saya ucapkan terima kasih Ya, sudah bergabung. Dan terima kasih tadi closing statementnya. Silakan Bang CR99 kalau mau menanggapi. Iya, ya saya hargain Bang Indra ya tadi ya. Iya. Dan ini karena memang di ayat kita pun diingatkan dalam 1 Galatia pasal 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami berikan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, itu kita diingatkan dalam kitab kita seperti itu. Itu aja, saya hanya menambahin itu aja. Baik. Terima kasih Bang CR99 tanggapannya. Bang Juma silahkan ditanggapi dan juga dijawab tadi dari pertanyaan yang tentang apakah umat Islam juga meyakini bahwa itu sebagai Tuhan tidak Silpanti kalau nggak salah. Silahkan dibuka mic-nya, tafadhol Bang Juma. Sebelum nanti ke Bang Andi ya, silakan. Iya, baik. Jadi sekali lagi teman-teman, ini iman saya itu Islam, dan kemudian saya adalah apologet. Artinya ada ruang dalam kehidupan saya itu untuk belajar Bible yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Jadi gini, saya ngambil dari belakang ya sampai ke depan supaya saya ingat terkait dengan Injil. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 1, Yesus memanggil seorang murid. Bernama apa? Bernama siapa? Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Itu perkataan Yesus di dalam kitab yang Anda imani, sahabat imani, dan saya pelajari. Filipus, ikutlah denganku. Saya belum pernah menemukan di dalam kitab saudara, Lukas, ikutlah denganku. Paulus, ikutlah denganku. Tetapi seketika kemudian Paulus mengatakan, ya, Injil selain daripada Injil yang aku beritakan itu adalah sesat, nah, kata beliau. Sementara kalau kita melihat yang tadi Yohanes 1, Filipus ini adalah murid yang dipanggil, disebut langsung namanya oleh Yesus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 8 oleh Lukas, beliau menceritakan kalau Filipus ini memberitakan Injil Yesus. Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus. Lalu apa hubungannya Bang Suma? Pengakuan Yesus di dalam kitab saudara, banyak data yang mengatakan bahwasanya dia menerima firman dari Tuhannya. Dia menyampaikan firman dari Tuhannya. Dan sebelum terangkat ke langit, firman-firman itu telah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 14 nomor 24. Atau 17 nomor 8. Semua pernyataan-pernyataan tentang firman Tuhan, Yesus sudah utarakan kepada murid-muridnya sebelum terangkat ke langit. Jadi Injil yang dimaksud di sini adalah Injil yang berasal dari Yesus, yang diimani oleh orang Yahudi, lalu kemudian dikatakan Injil Injil Paulus jauh lebih sah daripada yang diajarkan oleh Filipus. Yesus mengatakan gini, Bung. Di dalam Yohanes 14 nomor 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 17 nomor 14. Aku telah memberitakan firmanmu kepada mereka.
Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka. Berarti murid-murid ini, si Filipus ini sudah menerima firman yang Yesus terima dari Tuhan, lalu Yesus sampaikan kepada Filipus. Berarti yang berhak untuk menyampaikan Injil, yang berhak untuk menyampaikan firman yang Yesus terima adalah Filipus. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul. Ini kesaksian daripada Lukas. Lukas mengatakan banyak berita-berita yang terjadi di antara kita. Aku merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Peristiwa ini kemudian direkam oleh Lukas dan di situ diceritakan Filipus memberitakan Injil Yesus. Kisah Para Rasul 8. Anda bisa cari di data nomor 8, lalu kemudian di data nomor 11, lalu kemudian di data nomor 14, nomor 13 dan seterusnya. Sangat jelas sekali dikatakan Filipus di sana mengajarkan Injil Yesus. Nah, artinya bahwasanya kita harus mencari di mana Injil Yesus ini berada. Di mana Injil Yesus ini kemudian ada. Karena Filipus berbicara di dalam Kisah Para Rasul 8, endingnya di nomor 35, dikatakan bahwasanya maka mulailah Filipus berbicara, bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Yang diberitakan oleh Filipus ini sudah pasti bukan surah-surah Paulus. Nah, ini dia. Lalu kemudian kita berpindah ke data yang tadi. Ketika saudara mengatakan, guru, hukum manakah hukum manakah yang terutama dan hukum manakah yang kemudian utama dan terutama di dalam hukum Taurat? Apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 22? Anda sudah mengatakan tadi, sahabatku, saudaraku. Ya. Hukum yang pertama itu adalah kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, jiwamu, segenap akal budimu. Itu hukum yang utama, hukum terutama. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu. Nah, mari kita lihat implementasi daripada maksud Yesus ini. Kasihilah Tuhanmu. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Kita lihat data yang saya sajikan tadi. Ketika manusia itu mengasihi Tuhan, apa yang lakukan? Harus berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Kasihilah Tuhanmu. Artinya haruslah engkau mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Artinya kalau mengasihi Tuhan, maka manusia itu harus tunduk dan patuh terhadap aturan, ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Lagi-lagi sekali lagi saya katakan, lagi-lagi ajaran saudara-saudara gugur di sana. Kenapa? Karena ternyata agama Anda itu dilahirkan dari pembatalan terhadap ketetapan, peraturan, dan perintah-perintah Tuhan. Padahal perintah mengasihi Tuhan adalah melaksanakan dengan setia segala ketetapan yang ada dalam kitabnya Nabi Musa. Seperti yang dituliskan oleh hambaku Musa. Nah, lalu kemudian yang kedua, kasih terhadap sesama manusia. Seperti apa Yesus mengatakan kasih terhadap sesama manusia itu? Ternyata Yesus lagi-lagi mengatakan kasih kepada sesama manusia itu adalah mengajarkan orang lain untuk melakukan hukum Taurat. Itu baru kasih. Di mana tertulis? Coba kita lihat di dalam Matius 5 nomor 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling terkecil, dan mengajarkannya demikian pada orang lain, ia menduduki tempat yang terendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat ini, artinya kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Artinya mengasihi Allah, mentaati hukum Taurat. Mengasihi sesama manusia, memerintahkan, mengajarkan, mengajak orang lain untuk menjalankan hukum Taurat. Kasih kepada Allah, taat kepada hukum Taurat. Kasih kepada sesama manusia, mengajak manusia untuk taat kepada hukum Taurat. Itu jelas di dalam Matius 5 nomor 19 sampai nomor 20. Jadi hukum utama tidak bisa lepas dari hukum Taurat. Sementara agama teman Kristen, mau dia Ortodoks atau Protestan, itu tidak lagi menggunakan hukum Taurat. Tidak lagi melaksanakan hukum Taurat. Nah, bagaimana apa korelasinya dengan umat Islam? Umat Islam ini dijelaskan di dalam Al-Quranul
Al-Qur'anul Karim itu sendiri, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas, inna arsalnaka bil haqqa basyiran wa natsira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan hak, dengan kebenaran. Sebagai apa? Sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Engkau tidak akan dimintai pertanggungjawab tentang penghuni-penghuni neraka. Nah, kenapa dia dikatakan sebagai penghibur? Kenapa dia dikatakan sebagai pembawa kabar gembira? Karena Yesus, Musa, Daud, Salomo hanya diutus kepada kaumnya masing-masing. Sementara Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa natsira. Diutus kepada seluruh umat manusia. Nah, Yesus itu mengakui, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Makanya tadi di awal saya mengatakan, kalau ajaran Kristen didudukkan di zaman Yesus pada masa itu, apakah sulit? Apakah orang-orang Yahudi akan menerima? Akan sulit untuk menerima? Tidak. Justru mudah sekali. Kenapa? Sudah dibatalkan hukum Taurat. Tidak ada yang susah. Sementara Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya ada ajaran yang lebih berat dari hukum Taurat itu sendiri. Apa itu? Al-Quranul Karim, syariat Islam itu sendiri. Itulah yang berat, yang tidak bisa diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang, 1 menit. Sekarang, kalau kita kemudian menjadi seorang Muslim, apakah kita menjauh dari Yesus? Apakah kita meninggalkan Yesus? Tidak. Justru kita menjadi pengikut yang setia. Apa buktinya? Kita mendudukkan perkara yang Yesus persaksikan dirinya kepada Bani Israel. Tadi saudara mengatakan bahwasanya Islam itu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Betul. Tapi Islam menerima Yesus sebagaimana Yesus mempersaksikan dirinya. Siapa Yesus menurut kesaksian Yesus? Islam menerima itu. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Sang Pembaptis. Apa itu? Bahwa segala mujizat, segala pekerjaan, segala tanda-tanda, segala kedahsyatan, segala hal yang luar biasa yang aku lakukan di hadapan Bani Israel, pekerjaan-pekerjaan itulah yang justru menjadi saksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Quran, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Nabi Isa alaihissalam hanyalah utusan Allah yang memerintahkan kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, sekarang apakah gugur Islam ini ketika kita mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan? Ternyata tidak, karena kesaksian Yesus sendiri terhadap Bani Israel, dia hanya utusan Tuhan. Sementara Yesus itu Tuhan, tidak ada kesaksiannya bahwa dia itu adalah Tuhan. 30 detik. Tapi dikatakan bahwa Yesus itu disalib oleh karena Yesus mengatakan dirinya itu adalah Tuhan. Dijawab sendiri oleh Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 34 nomor 36. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, maka dia adalah Tuhan. Dan ketetapan hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Berarti Yesus mengaku Allah, Yesus mengaku Tuhan, karena dia hanya sebagai utusan Tuhan, sebagai penyampai firman dari Tuhan. Demikian sementara. Mohon diluruskan ketika pandangan saya ini nyata-nyata bengkok sesuai dengan Bible. Silakan. Terima kasih. Tafadhol Bang. Silakan Bang Handi, barangkali mau menambahkan atau melengkapi. Silakan. Iya. Ya, saya nambahin dikit aja, sebenarnya Bang Juma udah lengkap ya teman-teman ya. Begini aja deh, kita fokuskan saja topik kita yang sering tidak berkesudahan ya. Apa itu? Kami Muslim itu tiap hari meluruskan bahwa Yesus itu utusan. Tidak ada unsur ketuhanan di dalam diri si Yesus itu. Gak perlu pakai Al-Quran, kita pakai saja Bible itu sendiri ya. Banyak sekali datanya Yesus itu adalah utusan. Yohanes 5:30, Lukas 10:16, Matius 10:40, Yohanes 5:37, 8:26, 12:44, 17:3, semuanya begitu. Termasuk ujung dari ini semua. Betul kata Bang Juma, Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Yang menjadi problem tiap hari di sini adalah persekutuan, atau bagaimana Matius 5:18, 19, 20 versus Efesus 2:15. Ini yang membuat teman-teman Kristen kesulitan
dalam hal membuktikan Yesus itu Tuhan. Kemudian diambillah suatu kesimpulan untuk keluar dari perselisihan antara Matius dan Efesius, dibuatlah satu rumusan menjadi Trinitas. Trinitas inilah yang membuat ada semacam keraguan dan sulit untuk diterka dan menjadi misterius. Dan inilah yang membuat teman-teman Kristen dalam konsep ketuhanannya itu selalu abu-abu, tidak pernah valid dalam menyampaikan argumentasi bahwa Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta. Terpecah belahlah mereka, membuat denom sesuai selera, gitu ya, membuat sinode sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Akhirnya apa? Teman-teman yang tidak belajar terlalu jauh, akhirnya mudah untuk didominasi doktrin-doktrin tergantung di mana mereka berada begitu. Untuk itu teman-teman Kristen lebih baik saja, jujur saja, kembali ke ajaran Yesus gitu. Kalau bisa belajar dengan baik, cari di Bible, jangan cari di artikel manapun, cari di sana di mana itu Yesus itu Tuhan. Itu aja dulu. Kenapa tadi saya bilang Matius dengan Efesus 2:15 itu tak beraan? Banyuma udah menerangkan bahwa tak satu titik pun dihilangkan oleh Yesus waktu dia mengajar itu. Menganjurkan tidak boleh dihilangkan satu titik, kata Yesus gitu. Tapi persoalannya adalah Yesus belum ngajarin semuanya. Masih banyak yang ingin ku sampaikan, kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain, itu membawa roh kebenaran begitu. Tapi ditabrak oleh Paulus di Efesus 2:15. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Datanglah beberapa scholar-scholar, pendeta, ya Esra Soru, Budi Asali, semuanya mengatakan begini. Hukum Taurat itu dibagi-bagi dong. Ada hukum sipil, ada seremonial, dan seterusnya. Cara ngelesnya ada aja jalannya gitu loh. Membuat teman-teman yang baru nongol nih pusing, yang mana yang gue pegang gitu. Untuk itu biar topinya nggak kemana-mana, ya. Lebih baik teman habis ini nanti pakai Bible, buktikan kalau Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta. Kalau ada, ya tentu kami juga memaklumi Anda bahwa Anda udah belajar peras keringat mengeluarkan duit sekolah STT sampai ke luar negeri gitu. Tapi kok nggak nemuin gitu loh datanya Yesus menciptakan alam semesta, Tuhan yang disembah kok. Kok nggak nemu gitu. Kamu buang-buang duit belajar selama ini. Nah, untuk mengirit waktu tidak buang duit, cukup mendengarkan diskusi, pakai akal sehat, buang doktrin, ya syahadat saja. Gak ada jalan lain kecuali Anda mau pemborosan tiap hari. Ingat nanti diminta pertanggung jawabannya nanti. Itu kira-kira dari saya. Thank you. Lanjut. Oke, makasih ya Bang. Ya, sekali lagi Baik, saya tegasin. terima kasih Bang Handi. Silakan. Ya, terima kasih abang-abangku semua. Ya, sekali lagi saya tegasin bahwa saya menghargai iman dan keyakinan Abang Juma dan Bang Handi mengenal tentang profil Yesus. Sekali lagi saya tidak mau menghakimin kalau tidak mau dihakimin. Ya, kita udah diingatkan bahwa dalam tunggu sebentar. Dalam dalam ayat Ayub pasal 7, ayat 11 pasal 7, dapatkah engkau memahamin hakikat Allah, menyelamin batasan-batasan kuasa yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kulakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Nah, apa sih yang ditakutin kalau kita nggak meminta bimbingan Roh Kudus dan hikmatnya? Karena kita takut di ayat 10-nya. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa yang dapat menghalanginya? Seperti itu. Kemudian kalau boleh saya bacain juga, ya kan,
perbedaan-perbedaan ini Tuhan Yesus juga mengingatkan ke kita di pasal 19 di Markus 9. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena dia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dengan namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Jadi perbedaan-perbedaan orang yang tidak mengenal ajaran Kristus dan dia mengimani pun, ya kan, dan menyembuhkan dengan ini, ya, kita tidak akan pernah menyangkal dan menghakimi. Intinya itu. Barangkali dari Bang Silva mau nambahin? Terima kasih. Jadi mungkin saya ingin menanggapi sedikit tentang pernyataan-pernyataan Bang Suma yang sempat saya catat. Ya, jadi menyangkut Injil Yesus yang diberitakan Filipus. Ya, jadi mungkin di sini pemahaman Bang Suma yang dapat saya tarik bahwa Injil Yesus yang diberitakan Filipus ini mungkin seperti pemahaman Bang Suma bahwa Injil itu merupakan sebuah kitab, tapi yang belum ada yang disebut Alkitab atau Injil Yesus, tidak ada. Karena yang disebut Injil itu kalau untuk kami orang Kristen yaitu kabar baik ya tentang Kristus itu sendiri. Jadi yang diberitakan Filipus itu ya tentang Yesus itu, pengajarannya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang mungkin kedua tentang Bang Suma mengatakan bahwa orang Kristen tidak membatalkan hukum Taurat. Kami Kristen berarti kami disebut pengikut Kristus. Jadi ketika Kristus datang menggenapi hukum Taurat atau menyempurnakan hukum Taurat, yaitu hukum kasih, itu dalam Alkitab sudah disebutkan bahwa Yesus mengatakan bahwa kasih kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi bla bla, sesama manusia dengan seperti itu telah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan itu kita melakukan hukum Taurat karena itu merupakan penggenapan dari hukum Taurat. Lalu yang berikut Bang Suma mengatakan bahwa kami Muslim lah yang lebih mengikuti ajaran Yesus. Ya, kami tidak akan mengatakan itu salah, tapi Bang Suma harus tahu bahwa orang Islam itu dia tidak melakukan baptisan dan orang Islam itu tidak melakukan perjamuan kudus. Jadi harus bisa dibedakan itu. Ya, itu mungkin untuk tanggapan ke Bang Suma. Lalu untuk Bang Handi mungkin kalau memang Bang Handi ingin mencari tentang kenapa sampai kami orang Kristen mentuhankan Yesus, ya mungkin salah satu ayat ya untuk saya pribadi itu di Markus 5 tentang Yesus mengusir jahat tapi kurang jelas suaranya Bang, di mana? Kurang jelas, sorry. Kalau untuk saya, kenapa saya mentuhankan Yesus? Salah satu ayatnya di Alkitab yaitu Markus 5 tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang berasa. Untuk sementara. Markus 5 berapa Bang? Nanti diluruskan.
Iya, itu dia satu perikopnya itu, kalau dibaca pasti mengerti. Judulnya Yesus mengusir roh jahat ya. Oke. Yesus mengusir setan. Oke. Rukun. Lanjut. Udah selesai. Baik, Bang Gereja TikTok barangkali mau menambahkan, saya kasihkan kesempatan sebelum nanti dari pihak Muslim untuk menanggapi. Iya, terima kasih buat kesempatan ini. Saya mau menyampaikan untuk menegaskan pertanyaan dari Saudara Hendy yang menekankan tentang bahwa Yesus disebut sebagai utusan. Tentu hal ini bukanlah sesuatu yang salah, itu benar. Tetapi harus dipahami konteks kepada Yesus secara khusus mengenai utusan. Karena kalau kita belajar tentang hal-hal apa yang dikerjakan oleh Yesus, kaitannya, pernyataannya di Alkitab dicatat di sana bahwa Yesus itu disebut diutus dengan maksud dan tujuan beberapa hal. Tapi hal pertama ini yang saya mau sampaikan adalah apa yang dicatat di dalam Lukas pasal 4 ayat 43 dikatakan bahwa aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab untuk itulah aku diutus. Tentu kalau kita belajar tentang nilai yang disampaikan oleh Yesus tentang tujuan dia diutus mengenai nilai kerajaan Allah, maka tidak ada nilai kerajaan Allah yang pernah disampaikan oleh nabi-nabi siapapun, sekalipun Musa, sekaliber Musa. Dan dari seluruh catatan Alkitab bahwa hanya Yesuslah yang disampaikan di Alkitab sebagai pemberita Injil Kerajaan Allah. Abraham membawa sebuah firman dari Allah kepada keluarganya adalah untuk menggenapi janji, memanggil dia mengenal Allah Yahweh yang benar. Musa dipanggil Allah adalah untuk membawa mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Bahkan nabi-nabi yang lain juga dibawa, salah satu seperti contoh mungkin Daud sebagai raja yang kami percayai dan nabi yang dipercayai oleh umat saudara kita Muslim. Dia adalah seorang raja yang sanggup menyatukan wilayah kerajaan yang dinubuatkan untuk dikuasai oleh Israel, dan berbagai-bagai contoh nabi yang lainnya. Tetapi untuk hal kerajaan Allah, itu artinya hanya Yesus yang dipercayakan. Nilai inilah yang pertama yang menjadi nilai pokok utama dari pengertian Yesus diutus. Jadi artinya perbandingan level nilai yang diutus ini kepada Yesus adalah sesuatu hal yang tidak sama dengan manusia dan nabi-nabi yang ada sepanjang sejarah manusia. Ini mungkin yang saya coba ungkapkan dulu sebagai rahasia, bahwa selama ini jawaban-jawaban tentang hal Yesus diutus mulai terkuak, dan perlu nanti akan saya tambahkan hal-hal yang perlu diketahui, pokok-pokok utama mengenai tujuan Yesus diutus ke dunia. Supaya tidak terlalu panjang, kami serahkan kembali ke host. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Gereja TikTok atas tadi tanggapannya. Silakan Bang Juma untuk juga memaparkan lagi atau bantahannya atau argumennya. Silakan tafadhol Bang Juma. Iya, terima kasih banyak saudara-saudara saya dari pihak Kristen ya. Saya menghargai itu adalah iman saudara ya. Hanya saja saya sebagai orang yang lagi-lagi belajar tentang kitab saudara. Ketika saudara mengatakan Injil Yesus itu bukan kitab, tapi yang saya tahu Injil itu adalah pengajaran bagaimana kemudian orang itu bisa terselamatkan melalui pengajaran Yesus. Kalau saudara mengatakan Injil itu bukan kitab, lalu yang dimaksud Paulus Injil itu apa? Apa yang dimaksud oleh Paulus tentang Injil? Injil selain daripada Injil yang kami beritakan. Meskipun malaikat beribu-ribu, aku heran
begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil lain? Artinya bahwasanya kalau dikatakan bukan kitab, tapi faktanya berselebaran ke sana kemari banyak kitab. Kalau dikatakan bukan kitab, tetapi berita kabar gembira yang seperti apa yang kemudian yang lebih benar daripada kabar gembira yang dikatakan oleh Yesus? Yesus mengajarkan kabar gembira itu. Apa kabar gembira itu? Mendapatkan hidup. Kehidupan kekal yang kita dapatkan. Kalau itu kabar gembiranya. Yesus mengatakan, kalau engkau ingin hidup, maka taati segala perintah Tuhan. Berarti kabar gembiranya apa? Mentaati segala perintah Tuhan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dengan demikian, gugur Injil yang dimaksud oleh Paulus. Karena Injil yang diberitakan oleh Paulus adalah hukum-hukum Tuhan itu adalah kutuk yang membuat orang jatuh ke dalam kutuk, yang harus kemudian ada yang menjadi tameng, penebus di atas tiang salib. Injil yang dimaksud Paulus kabar gembira. Kabar gembira yang mana? Tuhan datang dalam rupa manusia, mati di atas tiang salib, bangkit pada hari ketiga. Demikiankah kabar gembira yang dikatakan oleh Yesus? Sementara Filipus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 8 yang Anda imani, yang saudara-saudara imani, jelas dikatakan Filipus memberitakan nas itu tentang Injil Yesus. Ini jelas nih. Ketika dikatakan bahwa Filipus itu memberitakan Injil Yesus, artinya Filipus memberitakan tentang kabar baik yang Yesus ajarkan. Bukan kabar baik tentang Paulus ajarkan, tapi tentang yang Yesus ajarkan. Apa kabar baik itu? Jelas di Matius 5 yang saya katakan tadi. Barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Nah, kabar gembiranya, barang siapa yang tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di atas kerajaan surga. Itu kabar gembiranya. Lalu kabar gembira yang dimaksud oleh Paulus yang mana ini? Barang siapa yang berkata dalam hatinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Ini kabar gembira versi Paulus. Kabar gembira versi Yesus beda. Kabar gembira versi Yesus harus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Artinya harus mentaati hukum Taurat. Nah, sayangnya sekarang hukum Taurat itu hanya diberlakukan untuk Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Saudara-saudara Kristen bukan Bani Israel, maka harus ada penolong lain yang membawa kabar gembira sebagai penghibur yang mengajarkan aspek keselamatan untuk kepada seluruh umat manusia. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Seruan-seruan baginda Rasulullah Muhammad SAW selalu merujuk kepada hai seluruh manusia, hai seluruh manusia, hai seluruh keturunan Adam, hai seluruh manusia. Tapi Yesus tidak satu kali pun dia menyeru kepada seluruh umat manusia. Apa yang diseru? Celakalah engkau wahai ular beludak, celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Itu aja yang diseru. Paling-paling yang paling bagus seruannya itu adalah wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Atau sekali yang paling bagus itu adalah aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu aja seruannya Yesus. Dia tidak pernah menyuruh kepada seluruh umat manusia, tapi hanya kepada Bani Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Itu sampai anak-anakku pun hafal. Ya, itu jelas tuh. Jadi ketika dikatakan Yesus itu mengajarkan Injil lain, ada yang mengajarkan Injil lain, tidak ada yang mengajarkan Injil lain selain daripada internal Kristen sendiri. Umat Islam tidak pernah mengajarkan Injil lain. Injil yang umat Islam sampaikan kalau itu adalah kabar gembira, kabar gembiranya adalah Nabiullah Isa alaihi salam itu tidak disalibkan tapi diselamatkan naik ke langit. Tapi kalau dikatakan kabar gembiranya itu adalah, kabar baiknya adalah anak Maria sematawayang yang dibesarkan seorang diri tanpa ayah, dia lahir dengan kehinaan daripada kaumnya, lalu kemudian mati, dia dikatakan di atas tiang salib terkutuk, lantas dikatakan itu adalah kabar gembira. Ini pertanyaan besar.
Kok penganiayaan terhadap Nabi Allah, penganiayaan terhadap utusan Allah, diludahi, ditampar, diseret, dibunuh, dikatakan kabar gembira. Untuk apa? Untuk membebaskan Abu Dasarah, orang-orang di luar Bani Israel yang mengimani dia sebagai tameng, untuk membebaskan non-Israel dari hukum-hukum Tuhan. Roma 3 nomor 7, Roma 7 nomor 3, Galatia 3 nomor 13, Galatia 5 nomor 1, nomor 2, nomor 3, apalagi Efesus 2 nomor 15. Semua untuk kemudian membatalkan perintah-perintah Tuhan. Jadi Injil yang lain itu yang mana? Yang mengajarkan Yesus itu utusan Tuhan, atau mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Makanya saya katakan kepada sahabat-sahabat saya di sini bahwasanya kami umat Islam itu mendudukkan perkara ini, mendudukkan Yesus ini sebagai utusan Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak dia Tuhan, tidak dia malaikat, tidak dia manusia biasa, tetapi dia adalah utusan Tuhan, Nabiullah wa Rasulullah. 1 menit. Anda membawa data. Dikatakan begini, guru, kami lihat ada yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Kami cegah orang itu. Kata Yesus, kamu jangan cegah dia, sebab tidak seorang pun yang mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Nah sekarang coba kita lihat teman-teman Kristen. Mohon maaf nih ya, yang mengatakan Yesus itu terkutuk siapa? Kristen. Yang mengatakan Yesus itu hina siapa? Kristen. Kenapa dikatakan hina, nista? Karena dia menjadikan nubuat Yesaya 53 itu sebagai Yesus. Orang yang hina, orang yang hina dina itu adalah Yesus. Orang gondrong itu adalah hina. Siapa itu yang mengimani? Orang Kristen. Makanya dikatakan, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika juga mengumpat aku. Paulus mengumpat. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sekarang apa yang diajarkan oleh Yesus? Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Yesus mengajarkan untuk mendudukkan dirinya sebagai utusan Allah, utusan Tuhan. Kalau Anda nggak mau menerima Allah, utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia nabi untuk Bani Israel. Apa? Pinjam HP satu buat rekam. HP. Tapi faktanya, saudara-saudaraku yang saya kasihi, ajaran Anda itu semuanya melawan daripada ajaran Yesus. Apa yang Anda lakukan sekarang? Kemudian mendudukkan kemudian Tuhannya Yesus datang sebagai manusia, itu melawan Yesus. Mendudukkan matinya Yesus sebagai pembatalan terhadap hukum-hukum, itu semua Yesus itu sendiri. Demikian, sekali lagi saya mohon maaf, ini iman saya, ini materi yang saya pelajari, bukan untuk menghujat, bukan untuk gantian kan. Moderator izin ya. Sedikit host dan saudara-saudara saya Kristen yang saya sayangi, saya izin kurang lebih 10 menit untuk Makassar ya. Insya Allah saya nongol kembali. Makasih. Oke. Jadi saya tambahkan dikit buat melanjutkan tadi ya. Sebenarnya itu Bang Joma itu nggak belajar, tapi kami di sini sebenarnya itu mengajar ala Yesus. Apa yang pernah dilakukan oleh Yesus itu kami baca dengan baik. Tidak ditambah, tidak dikurang begitu. Kan tadi gereja TikTok udah mengaku Yesus itu utusan. Terus apa lagi gitu? Jelas toh. Artinya apa? Kami itu Muslim kalau berbicara harus pelajari Bible dulu gitu. Terutama yang ditulisan merah dan penekanan-penekanannya kan begitu. Bible-nya, datanya kan tadi udah saya berikan banyak gitu loh. Sebagaimana yang terdahulu itu Anda boleh lihat lah, Yohanes 5:30, Lukas 10:16, Matius 10:40, Yohanes 5:37, Yohanes 7:13, 8:26, 12:44 dan banyak banget. Yesus itu utusan. Bahkan Yesus selalu menekankan Bapak lebih besar daripada aku kan gitu. Apa sih isi ajaran Yesus itu bro? Penekanannya waktu dia hidup. Kenapa orang Kristen tidak mengalami hal demikian? Mestinya kalau ngaku pengikut Yesus ikut dong apa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Anda boleh baca Matius 26:39 bagaimana Yesus sujud dan berdoa. Kenapa nggak dilakuin gitu? Yesus disunat 8 hari gitu. Kenapa nggak dilakuin? Yesus menerima firman, menyampaikan firman, Yohanes 17:8.
Yesus taat atas perintah Tuhan, hukum Taurat, Matius 5, 18, 19, 20. Semua tuh. Jadi ada loh dasarnya itu. Nah, permasalahannya di sini, Bro. Di sini masalahnya nih. Anda boleh baca Kisah Para Rasul 2:36. Kira-kira bunyinya begini. Saya nggak lihat konteks apa ini. Layar tidak apa ada di kepala. Sebenarnya tiap hari ngomongin. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Ini Paulus yang ngomong gitu ya. Jadi Yesus sendiri nggak pernah mengakui dirinya Tuhan. Tadi Pak Gereja TikTok udah mengakui bahwa Yesus itu utusan. Siapa yang mensahkan Yesus Tuhan? Paulus. Habis ini coba sambil dibuka-buka, Bro. Nanti Anda mungkin boleh menanggapi apakah Anda setuju dengan Paulus atau tidak. Ini paralel sekali dengan Efesus 2:15, dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Paralel banget dengan Paulus Kisah Para Rasul 2:36 itu tadi ya. Jadi Yesus ini dijadikan Tuhan oleh Allah, kata Paulus. Jadi kalau ada teman Kristen masih percaya Paulus, artinya Tuhan Anda itu adalah Tuhan buatan, yang membuat adalah Allah atau bapaknya yang membuat anaknya Tuhan, menurut Paulus. Tapi menurut Yesus, aku ini hanya utusan. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku adalah ini utusan. Artinya apa di sini? Bahasanya sederhananya adalah utusan itu pasti ada yang mengutus. Utusan itu tidak sama dengan yang mengutus. Kalau ada yang mengatakan utusan itu sama dengan yang mengutus, artinya ini bahasa Indonesia nggak baku. Atau Anda boleh mengatakan Bapak atau Tuhan satu mengutus Tuhan dua, atau Tuhan mengutus Tuhan. Ingat ya, Bro, Yesus itu utusan, dia juga Tuhan. Terus ada yang mengutus, Tuhan yang mengutus. Apakah mau dikatakan di sini Tuhan mengutus Tuhan kalau mengikuti ajaran Kisah Para Rasul 2:36? Ini mohon dikonsentrasikan di sini biar jelas di luar sana itu loh, Bro. Supaya Anda ini belajar nggak sia-sia, sekolah STT kemana-mana begitu, pulang-pulang juga mengatakan Yesus Tuhan. Padahal Anda hanya sekolah mengeliminasi semua aktivitas Yesus yang pernah dia lakukan, memperkenalkan, mengklaim dirinya adalah utusan. Itu, tolong ya, ini ada musik juga sih. Siapa sih musik kok? Mengganggu banget sih kalau orang ngomong. Silakan, Bro. Dibantah dulu ini. Silakan. Ya. Makasih, Bang. Saya hanya meluruskan aja bahwa yang disebut Injil, kabar kesukaan, ya, itu hanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya. Itu yang disebut kitab Injil. Injil adalah kabar gembira. Apa sih isinya di situ? Kabar gembira itu bahwa Tuhan Yesus turun sebagai Mesias untuk menggenapi. Maka Injil ini isinya tentang, ya kan, perbuatan Yesus selama di dunia, mujizatnya, pengajarannya. Nah, kalau tentang Kisah Rasul, Roma, Petrus, Galatia, Efesus, Kolose, ya, Timotius dan segalanya, itu adalah pengajaran. Pengajaran tentang apa? Pengajaran tentang yang Yesus sampaikan. Jadi harus bisa dibedakan Injil, ya, dengan surat-surat para rasul dan kisah-kisah para rasul. Isinya itu tentang pengajaran. Itu saya hanya meluruskan itu. Kemudian tentang penyaliban. Penyaliban adalah sesuatu yang harus digenapi. Ya, makanya kenapa Tuhan Yesus dihina, dicerca, dicambuk, diludahin. Kalau itu tidak digenapin, maka firman Tuhan itu bohong. Cerita belakang, hanya komik belakang. Karena firman
dalam Alkitab itu firman yang hidup, maka ratusan tahun yang lalu di zaman-zaman Nabi, ya, itu nyata setelah turunnya Mesias atau Tuhan Yesus sendiri, dia harus menggenapi. Nah, itulah penggenapan. Ya, seperti itu. Terus bertanya, Tuhan itu utusan. Ya, kita dipaksakan untuk pakai logika, mengenal firman Tuhan, mengenal tentang ajaran Tuhan. Ya, itu nggak bisa dengan logika. Karena kita sudah diberikan roh hikmat, yaitu apa? Roh Kudus yang sudah diturunkan. Ya. Tinggal gimana roh yang sudah diberikan dalam jiwa kita, dalam tubuh kita, ya, imannya harus bertumbuh sehingga roh ini bisa berkembang. Bisa terlihat dari mana? Dari buah-buah roh. Seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan, barangkali gereja TikTok mau nambahin. Dibantah ya, dibantah dong kalau Yesus itu utusan. Dibantah dong. Yesus itu Tuhan, diperjelas gitu loh, diperkuat dengan data, gitu aja sih. Lanjut. Oke. Jadi mungkin saya ingin mengulang apa yang tadi saya katakan, bahwa saya tetap tidak membantah apa yang Bang Handi dan Mas Suma bilang bahwa Yesus itu utusan. Ya, memang dalam Alkitab ditulis seperti itu. Tetapi pertanyaan saya, ketika kami orang Kristen menganggap Yesus adalah Tuhan, tapi orang Muslim tidak akan menerima itu. Nah, kalaupun saya harus keluar kasih data, tadi saya sudah mengatakan bahwa saya mengutip Markus 5, kalau tidak salah itu Markus 5, dengan dia punya perikop itu, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Jadi kalau kita, untuk saya membaca ini, ya dapat dipahami salah satu ayat ini menyatakan bahwa salah satu perikop ini menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Oke, jadi dengan mengusir roh berarti Yesus Tuhan ya? Bukan itu judul Yesus mengusir roh jahat dari orang berasa. Tapi ketika kita membaca satu konteks itu, kita akan mengerti. Oke. Pak Gereja? Iya, oke. Pak Gereja TikTok? Kalau enggak saya sudah ada. Oke. Jadi begini ya, Bang. Ya, jadi gini ya, Bang. Kalau memang Anda sudah setuju Yesus itu utusan, tapi Anda juga setuju Yesus itu Tuhan, Anda mengalami dilema, Bang. Kenapa? Tidak mungkin kalau Yesus sudah itu utusan, dia juga mengutus. Bagaimana mungkin utusan dengan pengutus itu sama? Dengan alasan di Matius 5, karena dia mengusir roh jahat, dia menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, Lazarus yang telah mati dibangkitkan kembali, dia itu Tuhan. Padahal di sisi lain dia utusan. Bagaimana mungkin ya hidup di dunia ini gitu, dia utusan, dia juga Tuhan, campur jadi satu? Gak bisa, Bang. Ya Tuhan yaitu Tuhan Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, tidak bisa dibatasi oleh apapun, termasuk keterbatasan fisik Yesus. Nggak bisa, Bang. Jadi nggak logis begitu. Nggak logis itu Tuhan dibatasi oleh fisik seorang laki-laki yang bernama Yesus. Nggak bisa, Bang. Nah, kalau Anda mau memperkuat Yesus itu Tuhan, tinggalkan seluruh hukum Taurat, konsentrasi sama ajaran Paulus. Saya kan udah kasih data tadi, Bang, di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Bayangkan, Bang, ini data argumentasi Paulus loh. Nah, kalau Anda mengimani Yesus itu Tuhan, artinya Anda percaya banget tulisannya Paulus ini, bahwa Tuhan Anda itu dibuat oleh Allah gitu. Apakah Anda mau mengimani hal demikian, Tuhan Anda adalah Tuhan buatan? Gitu loh. Coba Anda kalau ada Bible di situ dibuka Kisah Para Rasul 2:36. Nah, saya kembalikan ke Anda berdua.
tolong bagaimana caranya Anda bisa membedakan antara yang mengutus dan diutus? Kenapa yang diutus ini mengakui dirinya utusan, Anda klaim adalah Tuhan? Data apa yang Anda pakai? Coba kira-kira Bang, jelaskan sama kami. Baik. Monggo Bang. Sebenarnya yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan tuh ayatnya banyak. Dari pengadilan, Yesus mau disalib, dan banyak, konteksnya juga banyak. Seperti itu. Cuma saya ambil yang paling ekstrim aja deh, yang mengatakan Tuhan itu, Yesus itu Tuhan. Kita ambil yang paling ekstrim, musuh kita, karena iblis juga lebih tahu dari kita. Ya. Datanya di mana Bang? Data di mana? Ya. Di Matius 8 pasal 29. Dan mereka pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hei anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Nah, itu perkataan iblis tuh. Karena dia ketakutan lihat Yesus, dia mengakuin tahu siapa Yesus. Matius berapa Bang? Matius 8 ayat 29. Oke. Ya, kita ambil yang paling ekstrim, karena kalau mengatakan Yesus itu Allah atau Tuhan terlalu banyak, tergantung teks dan konteksnya. Seperti itu. Karena saya ingatkan lagi, memahami firman Tuhan di Alkitab ini nggak bisa pakai logika. Oh, nggak bisa. Jadi susah. Ya. Jadi kalau berdasarkan teks terus pakai logika, nggak akan ketemu benang merahnya. Apa sih yang sebenarnya Yesus katakan, yang mau disampaikan dulu, ya kan, sampai dengan sekarang, dan apa sih yang harus kita lakukan dari ayat-ayat itu, yang harus aku perbuat, yang harus aku kerjakan di saat ini. Intinya ke situ. Ya. Jadi harus dapat hikmatnya dulu. Kalau enggak, ya hanya sebatas Alkitab ini adalah tulisan-tulisan teks, Bang, cerita boleh, seperti itu. Boleh nggak saya bacain Matius 8:29 Bang? Berapa? Matius 8:29 kan tadi Anda pakai untuk. Iya. Iya, saya baca. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Anak Allah Bang, bukan Tuhan. Iya, makanya kan saya bilang, Yesus itu dalam pemahaman iman Kristen, ya kan, seperti apa? Jadi anak sama bapak. Jadi sebentar Bang. Selalu jadi anak sama bapak sama ya Bang? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan anak sama bapak sama ya Bang? Atas bab, iya, makanya harus belajar dari pemahaman, ya. Kenapa kita diajarkan selesai berdoa, mengucap syukur, dan diakhiri dengan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bang, perkuat dulu data Abang. Matius 8:29 diperkuat dulu situ Bang. Dia sebagai anak Allah loh. Abang bawa data sendiri kok nggak bisa jelasin gitu Bang. Siapa sih anak Allah? Yesus. Nah udah. Terus bapaknya siapa? Yang Allahnya siapa? Kan berbeda Bang. Beda Bang, bapak sama anak. Ya sama lah. Loh kok dari mana mungkin bapak sama anak sama Bang? Iya, karena gini. Iya Bang, gimana Bang? Ada dogma kepercayaan yang Abang anut, bahwa kuasa Allah itu terbatas, tidak bisa jadi manusia. Itu yang membedakan. Ini bukan masalah kuasa Bang, ini masalah kuasa. Iya kan? Bapak, iya. Karena sehingga timbul pemahaman anak pun Allah turun ke dunia menjadi manusia, karena ada perbedaan di situ. Berarti beda, nggak sama. Berbeda. Berarti beda Bang. Karena pemahamannya berbeda. Tadi Anda mengatakan sama, kok sekarang beda? Gimana sih? Bukan Abang, pemahaman keyakinan Abang.
coba Abang kan nggak percaya bahwa ya, Allah bisa turun menjadi manusia kan nggak bukan percaya. ini masalahnya. Ini kepada oknumnya dulu. Apakah Yesus dan Bapa itu sama menurut Anda? Bapa dan Yesus. beda. Ya tadi mau katakan sama. Kan saya dikasih tahu bahwa Yesus itu adalah Firman. Kalau beda bang, yang mana yang Tuhan bang? Tuhan atau Allah? Ada perbedaan Tuhan dan Allah. Allah itu siapa? Tuhan itu siapa? Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Yang disembah yang mana? Nah, ya Tuhan melalui Siapa? perantaranya. Enggak, yang Karena disembah siapa? nih, Ribet banget sih bang. karena di dalam diri Yesus itu berdiri Roh Allah. Ntar dulu bang. Tuhan itu Yesus. Oke. Ya, pertanyaan gini, Abang percaya di dalam diri Enggak dulu bang. Yesus Tuhan itu ada Roh Yesus. Allah? Ntar dulu bang. Tuhan itu Yesus. Allah itu adalah Bapa. Itu Iya. ya bang ya. Enggak, saya pertanyaan gini. Abang percaya di dalam diri Yesus ada ilahi, ada Allah? Nanti bapak nanti kelengar lagi loh kalau saya mau. Enggak percaya enggak? Kalau enggak percaya, memang nggak bisa Nggak percaya. maksain. Nggak percaya, nggak masuk akal bang. Ya udah, enggak. Itu kan iman. Bagaimana mungkin ada roh ilahi di dalam diri Yesus? Kalau Karena nggak mungkin, Allah kita bisa sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau waktu bayi itu ada roh Allah nggak dalam diri bayi Yesus? Kan, saya tekankan lagi. Ya, dalam dalam kitab kita, ya, Bang. hanya menceritakan dia lahir. Ya, pertumbuhannya enggak. Dia akan menceritakan terus kemudian di saat dia harus mengikuti budaya adat Yahudi untuk dibawa ke Bait Allah, itu pun diceritakan. 12 tahun bang, 12 tahun dia pergi ke Bait Suci bang. Iya. Tapi kan pertumbuhan dari bayi sampai 12 tahun kan nggak diceritain. Kita nggak bisa menggunakan nalar, mengasumsikan, membayangkan seperti itu. Di umur berapa kira-kira begini bang? Di umur berapa Yesus ini ada roh Allah masuk dalam dirinya? Di umur berapa mulai masuk? Abang udah pernah baca? Saya tanya abang di umur berapa? Iya. Pernah baca nggak? Nggak pernah bang. Di umur berapa bang? Pertama waktu Tuhan Yesus malaikat menyampaikan kepada Maryam bahwa dia akan mengandung dari Roh Allah. Artinya jawaban Anda sejak dalam kandungan ada Roh Allah dalam diri Yesus, kan gitu bang? Iya, dia menyampaikan. Iya, artinya Roh Allah pernah dikandung oleh Bunda Maria bersama fisiknya Yesus. Betul tuh bang? Iya, terus artinya Bunda Maria juga melahirkan Tuhan. Betul tuh? Baca Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, kalau Anda berbicara roh, manusia itu diberi terbatasan untuk mengenal dan memahami roh. Tadi Anda yang ngomong ada roh ilahi dalam diri Yesus. Sekarang Anda nggak aku ilahi. Iya, batasannya kan hanya bahwa di dalam diri Yesus ada roh Allah. Dari mana dasarnya? Berarti roh yang ada mengandung Roh Kudus. Iya, berarti roh yang ada dalam diri Yesus ini berbeda dengan roh ibunya ya, berbeda ya. Jadi roh Bunda Maria beda dengan roh anaknya ya. Beda ya. Beda. Kalau roh yang ada dalam diri Yesus ini apakah roh yang Sang Pencipta? Ya, sumbernya dari atas. Makanya Tuhan Yesus kan pernah berkata, aku bukan datang dari dunia ini. Bang, dengerin dulu bang. Apakah roh yang ada dalam diri Yesus ini adalah roh pencipta alam semesta bang? Iya. Berarti roh pencipta, artinya pencipta alam semesta ini pernah dikandung oleh Bunda Maria ya bang ya? Kan dia sudah dinubuatkan bahwa dia saya nggak bicara nubuatan, bang, langsung aja jawab iya gitu loh. Bukan, kan ada alurnya dong. Iya, alurnya begini bang. Alurnya dia bisa datang karena apa? Ada sesuatu perkataan dinubuatkan.
Iya, paham. Sudah masuk dalam kandungan Bunda Maria. Ya. Di dalam fisik Yesus ada Roh Allah kan, Bang? Roh Allah inilah yang menciptakan alam semesta bersama fisiknya Yesus dalam kandungan. Betul ya, Bang? Betul nggak? Pemikirannya pemikiran bukan pemikiran logika seperti itu. Nah, Kita terus ya, Yesus dalam kandungan ini, Yesus dalam kandungan itu punya roh, Bang. Gini, Bang. Yesus dalam logikanya gini. Logikanya gini, bahwa anak yang dikandung di dalam Maryam adalah kandungan Roh Kudus. Enggak, Bang. Bang, Ya, di dalam waktu Yesus dikandung dalam rahim Bunda Maria ini, Yesus punya roh nggak, Bang? Ya punya. Makanya kan itu kan roh yang punya. dikandung. Roh apa itu, Bang? Itu roh Hah? Sang Pencipta ya, Bang? Roh Sang Pencipta ya? Seperti yang kata malaikat katakan. Enggak, apakah roh yang dikandung Bunda Maria dalam fisik Yesus itu adalah roh Bapa atau roh dari Bapa? Seperti malaikat yang katakan. Masa Pak, kita mau main logika? Ya Bapak kan? kayak ngomong barusan, Bang. Berbeda. Iya. Rohnya Yesus itu berbeda dengan roh ibunya. Iya. Karena rohnya Yesus itu adalah, dengerin dulu, Bang. Rohnya Yesus itu adalah, dah dulu, Bang. Iya, karena Roh Kudus kan? Bukan, karena malaikat menyampaikan bahwa dia dipilih. Oke, dipilih sama? Iya kan, dipilih Allah dari sekian wanita. Makanya disebut berbahagialah. Terus Bunda Maria mengandung apa? Ya, seperti apa yang malaikat katakan. Apa itu? Ya, kamu akan mengandung dan hendaknya kamu namakan nanti Yesus. Iya. Enggak, yang dikandung Bunda Maria apa? Manusia apa Tuhan? Roh. Berarti yang Bunda dari Maria Allah. Berarti Bunda Maria iya, berarti Bunda Maria hanya mengandung roh, tidak mengandung fisik. Ya. Roh dari Allah. Jadi tidak ada fisiknya Yesus dalam kandungan. Namanya juga manusia pasti bertumbuh nantinya. Ya, enggak di dalam kandungan ini, Bang. Sesudah 9 bulan ini sudah berbentuk manusia ini. Alkitab tidak memaksakan logika sampai kandungannya atau seperti itu. Pokoknya begitu dia lahir. Gini, langsung ke yang bisa kelihatan. Anaknya Bunda Maria ini, Bang. Anaknya Bunda Maria manusia atau Tuhan? Wujudnya manusia. Berarti bukan Tuhan. Rohnya. Rohnya yang Tuhan. Rohnya. Rohnya yang Tuhan. Apakah roh di dalam diri Yesus ini roh pencipta alam semesta? Oh, jelas. Kalau itu kan roh Allah. Apakah roh pencipta alam semesta ini pernah ada dalam kandungan Bunda Maria 9 bulan? Saya katakan lagi, proses itu tidak dinyatakan dalam Alkitab. Kenapa kita memasakkan logika seperti nalar manusia? Bang, kan Bunda Maria mengandung, Bang. Betul, kalau mengandung ya udah prosesnya kita hanya bisa membayangkan, ya kan? Proses orang melahirkan udah selesai. Jadi gak usah memaksakan apakah itu rohnya. Kan Anda tadi udah ngomong, Bang, roh yang ada di dalam. Dengerin, Bang. Saya hanya meluruskan logika pemahaman Anda. Pemikiran manusia. Saya nggak pernah berpendapat loh, Bang. Saya ingin menguatkan pendapat Anda. Saya ini mengarahkan Anda supaya argumentasi Anda itu kuat. Saya bantu Anda sebenarnya ini. Makanya saya ambil paradigmanya gini, bahwa bayi ini, ya kan, lahir, ya, sudah dinubuatkan. Satu, kedua, bayi ini bukan berasal dari dunia, tapi dari atas. Ya. Baik. Jiwa dan rohnya adalah roh Allah. Itu aja. Jiwa dari siapa yang sebentar, Bang? Jiwa dan tubuhnya adalah manusia. Baik. Ya kan? Baik. Simpel ya. Dari jiwa dan tubuhnya manusia. Apa yang dilakukan Yesus sehingga Anda mengatakan roh Sang Pencipta ada dalam dirinya? Apa yang dilakukan Yesus itu? Siapa yang ngasih tahu Anda? Ya, dari dia melakukan perbuatan-perbuatannya. Baik. Apa yang dibuat, Bang? Itu semua tercatat dalam Injil. Ingat ya, Injil itu hanya ada 4. Matius. Di umur sebentar, Bang. Di umur berapa itu baru ketahuan, Bang? Kalau di umur berapa
baru Iya. ketahuan ada roh Waktu Allah dalam dibawa, dirinya. waktu dibawa ke Bait Allah, ada seorang iman ya Hmm. yang tidak bisa mati-mati sebelum melihat Hmm. Mesias datang. Ya. Setelah Terus? dia bercakap-cakap dan dia melihat, kemudian dia baru tahu hanya dia, terus dia meninggal. Itu yang Jadi tercatat. di umur 12 tahun ya Bang baru Iya. ketahuan oh ada roh Allah dalam diri Yesus ya. Oh iya, iman besar ini karena dia Tinggal ngomong aja Bang di umur berapa 12 tahun itu udah. loh kan Saya ada nggak- historinya. Iya tinggal Abang kan ngomong saya ngomongin udah historinya. paham. Di umur Ya, berapa Bang? Di umur berapa itu? ya Ya ke Bait 12. Allah. Ya udah 12 tahun. Artinya Hmm. di usia 12 tahun baru ketahuan kalau Yesus itu ada roh ilahi dalam dirinya, betul? Iya, karena Jadi mereka juga pada terkejut. Bukan, waktu bukan, bayi bukan. jadi waktu bayi belum ketahuan ya, Bang? Oh, Udah ketahuan, udah, udah ketahuan. Nah, ini udah, loh, tadi katanya nggak ketahuan, Bang. Udah. udah karena ada malaikat, ada tanda bintang di langit, ada Ah, orang Majus yang sujud. Oke. Yang disembah Bunda Maria waktu itu yang mana, Bang? Roh ilahi dalam diri anaknya atau yang ada di surga? Logika kamu, ya, logika manusia yang Saya mungkin- nanya ini saya nggak berlogika, Bang. Saya nanya. Iya, iya, logika kamu itu tidak tercatat dalam pengajaran tentang Maria menyembah. Tuhannya Bunda Maria siapa sih, Bang? Eh. Waktu Yesus ada di muka bumi, Tuhannya Bunda Maria siapa? Tapi waktu Yesus naik ke surga, Saya nggak nanya naik ke surga, Bang gereja. saat dia Iya. pergi ke surga itu, Waktu dengerin dulu, Maria Bang. itu menyembah Yesus. Ini dengerin Karena dulu, Bang. Bukan di itu. dalam- Bukan itu pertanyaannya, Pak. Waktu Yesus Iya, ini sekarang gini aja. dengerin dulu, Bang, gantian. Maria, Waktu Bunda Maria itu ini orang Yahudi, berarti dia ngikutin ajaran Yahudi. sebentar dulu, Adat Bang. Yahudi. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Waktu Bunda Maria melahirkan anaknya ini, dia masih umur 2-3 hari lah dia gendong anaknya. Sedangkan anaknya ini kan ada roh ilahi, pencipta alam semesta di dalam diri anaknya. Pertanyaannya, waktu itu Bunda Maria itu menuhankan yang mana? Apakah di dalam diri bayi ini atau yang ada di surga? Itu loh, Bang. Kan logika kamu udah dijawab. Ya, yang Di- mana yang mana, Bang? Yang ada dalam diri Nggak anaknya atau yang di surga? diceritakan, nggak diceritakan. Kalau misalnya dia tahu bahwa yang dikandungnya itu adalah Tuhan, dia tahu. Jadi Dan dia Bang, juga tahu waktu jadi Bun- melahirkan. Jadi Iya Bunda kan? Maria nggak mengenal anaknya ya? Tahu, makanya Loh, dia katanya tidak tahu. Ya, Gimana sih? nih logika abang itu menyatakan siapa yang disembah kan sama Iya. Maria, Siapa? gitu kan? Siapa Tuhan yang Maria mana? mengikutin ya ajaran dan agama budayanya. Maria itu orang Yahudi bukan? Ya, jadi menyembah siapa, Bang? Ya ajaran Yahudi kemana? Ya kemana, Bang? Ya masa nggak tahu? Tinggal jawab, Bang. Yang ada di surga atau yang ada dalam diri anaknya, Iya, Bang? saya Tinggal tahu. dipilih. Pertanyaan kamu itu istilahnya pertanyaan ngetrap Kok tahu nggak? Ya, faktanya Iya, ada ngetrap. kok. Jawaban Saya bertanya Iya. begini berdasarkan argumentasi Anda loh. nggak gimana? Ya. Jadi kan ajaran Kan Anda Yahudi. mengatakan dari Itu- awal itu bahwa ajaran di Yahudi. dalam diri Yesus itu ada roh bro, ilahi dalam bro. diri bayi. Bro, Ya, kan gimana, udah dikasih bro? tahu, Hmm. ya. Hmm. Sebelum melahirkan, Maria dikasih tahu sama malaikat. Ya, udah Kemudian paham. waktu dia melahirkan, ya kan? Dia juga tahu karena ada orang Majus, ada malaikat yang menungguin, ada bintang terang di langit. Itu tandanya dia tahu. Oh, ternyata anak ini adalah benar-benar, ya kan? Bukan datang dari Oke, dunia. saya kembali ke topik, Pak. Dari atas. Apakah Bunda Maria tahu kalau yang dia lahirkan itu di dalam diri anaknya ada roh ilahi? Tahu nggak apa nggak? Tahu. Tahu, baik. Kalau Bunda Maria tahu, Bunda Maria menuhankan yang mana? Yang dalam Tuh, diri kan? anaknya Lari atau ke yang ada di situ. surga? Dengerin, Maria saat itu menganut ajaran adat Yahudi. Oke, terus menyembah siapa? Di Yahudi, ajaran Yahudi itu menyembah Yahweh. Oke, menyembah Yahweh. Artinya, Bunda Maria tidak menyembah roh di dalam diri anaknya, betul? Betul dong, karena dia menyembah Yahweh kok, bukan menyembah roh dalam diri anaknya.
Atau Anda mau Logika itu samakan? sama, dong. Kalau Loh, kok kalau udah ini, dia kan udah gimana? tahu. Tahu bagaimana? Ya udah tahu Udah tahu bahwa itu bahwa Allah. berarti Bunda Maria udah Kenapa logika yang Anda sampaikan pertanyaannya logika yang menghendakin ya pertanyaan saya pertanyaan salah suruh dijawab Loh kok salah, siapa? Bang? Kok salah? Ini Ya kan salah argumen, dong, kan udah ditahu. Maria menyembah ya kan ajaran Yahudi. Oke, gini aja, Bang. Yahudi itu Allahnya siapa? Yahweh. Sekarang apakah ada orang yang menyembah roh Allah dalam diri Yesus waktu Yesus masih bayi? Ada nggak, Bang? yang sujud ada Siapa, Bang? orang Majus. Itu aja, nggak ada yang lain. Ada. Yang tercatat di Alkitab itu. Itu. Berarti Yang tercatat di Alkitab, Elizabeth anaknya menyembah Yesus di dalam kandungan. Oh, yang bergelonjat Oke. ya, bayinya Ada ya. yang- Iya. Iya, sorry, saya lupa. Bunda Maria tahu nggak bahwa di dalam diri kandungannya itu adalah roh Sang Pencipta? Tahu? Tahu. Tahu. Kalau tahu, Tahu. kenapa Bunda Maria nggak ikut menyembah anaknya? Kalau dia tahu, Kan kenapa dia ajaran ingkar? dia ngikutin budaya mana? Ya memang ya Bunda Maria nggak mengikuti budaya Dia setempat, selalu gitu. menyembah kok. Dia Jadi selalu menyembah. Jadi Bunda Maria menyembah anaknya dalam kandungan. Iya. Dengerin. Oh begitu. pernah Ngomong dong dari tadi Bunda Maria Enggak, menyembah anaknya dalam kandungan. Udah. Iya. di Contoh, ayat kita contoh. nggak ada kok. Contoh. Iya, Ya, contoh begini. Ya, Contoh gimana begini. Bang? Gimana? Waktu Gimana? dia